Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Rian Esa dari Sekolah Swasta Unggul Sakti Kota Jambi. Di sini saya akan menyampaikan unit modul mengenai pembelajaran atau literasi digital. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan presentasi, Bapak Ibu masih mendengarkan? Masih ya, salah? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke literasi digital, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini pada unit modul sekolah penggerak saya ingin menyampaikan mengenai literasi digital. Nah, untuk apa kita belajar literasi digital ini? Nah, di sini dalam peran TIK dalam teknologi informasi tentunya bertujuan sebagai dasar pengalaman teknologi informasi dan komunikasi pada sekolah penggerak. Nah, outputnya nanti Bapak dan Ibu setelah nanti saya menyampaikan materi ini, supaya para peserta dapat menggunakan teknologi pada sekolah penggerak, mendapatkan wawasan baru mengenai dasar penggunaan TIK. Nah, itu nanti yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya lebih jauh mengenai peran ataupun tentang literasi ini, pada unit modul ini kita sama-sama belajar atau mengeksplorasi lebih jauh tentang dasar-dasar TIK, perkembangan TIK, komponen perangkat, atau keterkaitan literasi digital dengan penggunaan platform teknologi sekolah penggerak, dan nanti kita saling sharing atau refleksi gambaran atau manfaat dari platform teknologi sekolah penggerak. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bagaimana perkembangan teknologi TIK dalam pendidikan kita. Tentunya sangat pesat. Ada pepatah mengatakan manusia itu tidak bisa digantikan teknologi. Tapi kalau kita tidak belajar terus mengasah ilmu kita mengenai teknologi ini, maka kita akan tergantikan oleh teknologi itu. Nah, di sini sebelum memasukin itu, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sharing saja mengenai tentang teknologi yang sudah Bapak Ibu gunakan di sekolah. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab dari apa yang sudah saya tanyakan. Teknologi Pak. Iya, teknologi. Iya. Yang ada di sekolah ya? Iya, yang ada di sekolah apa saja yang Bapak gunakan? Untuk saat ini sekolah kami ya palingan jaringan internet Pak yang ada Pak. Jaringan internet. Kemudian selain itu apa lagi Pak? Kalau untuk yang lain mungkin tidak ada Pak. Belum. Mudah-mudahan kedepannya ada. Oke, untuk yang lain Pak Fajar mungkin
Kalau saya sih selama pandemi gini kan kita memang dituntut untuk menggunakan teknologi Pak ya. Yang satu ini kan komunikasi kita dengan siswa sekarang minimal ya, terus dan kita juga pakai Google Chrome. Nah, kendala di saya tuh gini Pak, kan tidak semua siswa memiliki gawe atau handphone, dan setiap apa 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 itu namanya, untuk siswa yang masih menggunakan HP orang tuanya, otomatis kan dia menunggu orang tuanya kerja, karena soalnya mayoritas kan untuk wali murid semua kan kerja buka ibunya Pak. Jadi ya kita mungkin kendalanya ada waktu untuk penugasan, kita ya memberikan kelonggaran. Kalau saya tuh di daerah saya seperti itu Pak, karena ya yang namanya anak SD, kira kan anak SD Pak, emang kan tidak semua anak SD kan orang tua kan mungkin SD kan masa dipegangi HP, kan kadang ada yang berpikir seperti itu. Padahal di pandemi seperti ini sebenarnya HP dibutuhkan, tapi terkadang ada siswa yang menyalahgunakan HP-nya buat nge-game. Soalnya pernah Pak, ketika siswa membawa HP ke sekolah, ketika saya mencoba menggunakan Google Form di sekolah, anak tidak mengerjakan, malah nge-game Pak. Jadi malah nge-game online, tidak ngerjakan malah game online, alasannya sudah selesai Pak. Nah gitu Pak kalau saya pribadi pengalamannya. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Kalau Bu Sri Wahyuni bagaimana Bu? Tentang penggunaan teknologi di sekolahan Ibu. Kalau saya, kalian pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk mendukungnya efektifnya digital literasi dalam proses pembelajaran? Kalau saya itu Pak. Jadi pendekatan apa ya Bu? Oke, kalau di dalam digital literasi ini kan berbasis teknologi, menggunakan ada perangkat lunak, ada hardware. Nah, perangkat kerasnya seperti misalnya kita sebagai guru menggunakan mungkin berbasis smartphone yang memang memiliki kapasitas penyimpanan yang banyak. Nah, kita kan membuat video-video pembelajaran tuh banyak Bu ya. Kalau kita menggunakan HP yang memorinya sedikit, tentunya kita akan kesulitan untuk menyiapkan materi-materi untuk kemajuan anak ke depan. Jadi memang ada minus plusnya dalam penggunaan teknologi literasi, seperti tadi Pak Fajar, bahwa anak malah tuh main game. Jadi memang kita harus antara guru dengan wali murid harus ada kerjasama untuk mengawasi anak didik di rumah. Mungkin itu Bu. Mungkin kalau ada yang mau nambahi dari Bapak Ibu sekalian, Pak Petra atau Pak Fajar yang ingin menambahkan. Mungkin yang paling terpenting dalam penggunaan IT itu adalah kuota mungkin Pak, kuota dan wifi. Iya betul. Kalau kuota dan wifi tidak ada, tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan. Contohnya misalnya kita sudah asik Zoom, tiba-tiba kuotanya habis, nah itu terkendala mungkin itu Pak. Ya itu pernah juga tuh rekan kerja saya mengalami itu. Tapi sepengetahuan saya kita itu mendapatkan bantuan ya Pak ya, bantuan kuota dari pemerintah. Oh itu kalau saya pribadi tidak dapat Pak. Oh nggak dapat ya. Kami di sekolah kami rata-rata gurunya dapat itu bantuan untuk memang Zoom, itu dapat bantuan khusus untuk aplikasi untuk mengajar tuh memang ada bantuannya. Lumayan Pak itu sekitar 42 gigaan itu Pak. Tidak. Jadi untuk sekolah kami seluruh guru tidak ada Pak. Malah sudah masuk nomor yang bisa digunakan kan, tapi selama pandemi ini tidak ada.
Jadi menggunakan data seluler sendiri ataupun dari sekolah ya Pak ya. Ya, Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ya mengenai teknologi yang Mungkin sering paling digunakan? terpenting itu Pak, saya mau masuk sebentar Pak. Mungkin yang paling penting itu adalah daerah lingkungan kita Pak. Untuk masalah kemajuan IT. Soalnya saya yakin karena kita ketahui sendiri kan Indonesia terdiri dari pulau, otomatis beribu-ribu kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kalau di rumah nenek saya aja Pak di tengah hutan itu sinyal sulit Pak. Jadi yang penting itu daerahnya aja dulu. Biasanya kan untuk perkembangan IT itu lebih berdampak cepat itu di daerah perkotaan dibanding pedesaan ataupun pedalaman, itu pasti berbeda. Jadi mungkin untuk pemerintah untuk menyamaratakannya ini tuh mungkin butuh proses yang lama menurut saya. Dan apalagi kalau kita masuk lagi ke daerah pedalaman, yang namanya orang pedalaman sepengetahuan karena teman juga ada yang sempat masuk di daerah pedalaman gitu, mereka tuh kaku Pak. Kaku dalam artian menerima hal yang baru, kadang mereka menolak. Itu mungkin juga kendala karena mereka kan berpedoman dengan budaya nenek moyang mereka. Dulu nggak ada kayak gini, ngapain kayak gini? Dulu nggak ada kayak gini, masih bisa hidup, ngapain sekarang harus pakai gini gitu Pak. Itu aja sih Pak. Yang penting itu lingkungan sekitar itu lingkungan juga mempengaruhi ya, perkembangan teknologi. Kesiapannya dalam menggunakan TIK dalam pengembangan pendidikan. Kira-kira ada yang mau jawab dari pertanyaan saya? Pak Fajar? Gimana Pak? Suaranya putus-putus Pak? Ya, sejauh pemahaman Bapak, Pak Fajar, sejauh mana sih kesiapan untuk menggunakan TIK dalam pengembangan pendidikan ini Pak? Sejauh mana kesiapan dalam menggunakan TIK dalam pengembangan pendidikan ini Pak? Kalau saya pribadi Pak ya, kalau saya pribadi untuk pengembangan TIK di lingkungan sekolah saya, insya Allah ya Pak. Karena apa? Kami kan berada di daerah yang mana sinyal juga alhamdulillah bagus Pak. Di sekolah pun kami juga disupport sama WiFi, terus kita juga punya lab komputer, sehingga ketika kita menerapkan TIK atau teknologi ini untuk ke peserta didik, insya Allah bisa masuk. Karena apa? Di sekolah kami dari kelas 1 SD sudah dikenalkan dengan perangkat komputer. Itu minimal dari kami, mereka minimal bisa mengoperasikan Microsoft Office Pak, minimal kayak Microsoft Word sama PowerPoint. Sehingga kalau untuk kesiapan untuk teknologi insya Allah kami siap, tinggal kita nanti memberikan semacam apa tuh ya namanya itu kita tetap membimbing dan mengarahkan Pak, apalagi kalau kita nanti sudah masuk ke internet. Nah, di dunia internet sendiri kan itu kan luas, sehingga kita sebagai pendidik harus benar-benar pintar, harus benar-benar memperhatikan titik-titik ketika sudah mengakses internet. Kita pun bisa juga mengaktifkan apa ya itu namanya yang membatasi situs-situs tertentu loh Pak. Ya, biasanya operator sudah ya sekolah itu memiliki defense security ya, security defense internet itu ada. Jadi anak-anak hanya bisa mengakses hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi tinggal kita dari gurunya sendiri, bagaimanakah kita menyiapkan semuanya itu. Soalnya kita ketahui mungkin di lingkup kita kadang ada beberapa guru yang guru yang mungkin sudah hampir purna tugasnya. Biasanya apa gitu. Akhirnya enggak. Ya mungkin tantangannya di itu sih Pak, dari gurunya sendiri. Intinya kita dari diri kita sendiri sebagai pendidik, agar kita bisa maksimal ya kita maksimalkan untuk diri kita sendiri, gitu aja sih Pak.
ya. Ya, saya juga sependapat dengan Pak Fajar mengenai kesiapan kita sebagai tenaga pendidik. Memang itu dimulai dari diri kita sendiri, walaupun jangan berkecil hati bagi sekolah-sekolah memang yang jauh dari kota, penjaringan susah, tapi dengan berjalannya waktu tentunya nanti teknologi dan pengembangan pendidikan kita akan selaras dengan berkembangnya waktu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi dari jawaban Pak Fajar tadi, Bu Sri? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pelatihan modul mengenai literasi belajar. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan belajar membuka modul yang ada di platform Sekolah Penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.